yang berjudul Pendidikan Kunci Kesuksesan. Pentingnya menjaga kesehatan. Sejarah konflik tahun 1999. Perannya iptek terhadap perkembangan dunia. Yang berjudul Sedekah. Sesungguhnya Pemimpin yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wa madulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat wali kelas 11 IPS 7. Yang terhormat ketua kelas 11 IPS 7 dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau Islam sampai saat kini bisa Lanjut, mari lanjut atur acara. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Asmaul Husna. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Penampilan orator. Dan terakhir penutup. Mari kita buka acara Muhadharah pada kali ini dengan berbasmalah. Lanjut kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Kepada Farid dipersilahkan. Nakro Asmaul Husna Jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khadus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut kepada acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Debri dan Fahri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu penampilan orator. Kepada orator Aditya Galang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad walalu wal matulahu al biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masih bisa dikasih hidup di kelas ini yang berbahagia. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari masa kegelapan masa jahiliyah hingga masa sekarang yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Sedekah. Sesungguhnya orang yang bersedekah itu adalah orang baik maupun orang mampu dan meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akan dipertanggungjawabkan bagi mereka dan mendapatkan pahala yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang bunyinya intubadus sholaqatin fa inni mahaiba wa in tufu wa tutul fukura afahum hairur rakum wa yakufir ankum sayyi'antikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menempatkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah akan menghapus sebagian teliti apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk karena akan bisa menghilangkan sifat sombong, kekafiran dan kedengkian. Amalan yang diganjar pada berlipat, amalan yang akan diganjar ketika kalian bersedekah maka akan diperlipatkan gandakan pahalanya. Dan rezeki yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah atas kalian, harta kalian yang kalian sumbangkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Cukup sekian dari pidato dari saya, semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan referensi tersebut saya ambil dari media tribunnews.com. Azza wallahu yarana wa yanfatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut ke orator yang kedua, yaitu Ahmad Padilla. Kepada Ahmad Padilla dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla ala walu al matulahu al bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat wali kelas IPS 7 Ustadz Rahmat dan yang terhormat para orator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah dan salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Berdirinya saya di sini untuk berpidato yang berjudul Perannya Iptek terhadap Perkembangan Dunia. Di sini kita mengenal penemuan komputer pertama dan yang dibuat oleh seorang matematika, dan penemuan internet pertama adalah ARPANET, dan sampai saat ini kita bisa memakainya dengan pribadi. Dua orang penemu ini berdampak bagi dunia dan negara maupun yang tidak terkoneksi internet dapat terkoneksi dengan mudah dengan dampak positif dan negatif yang tidak dikontrol. Dampak terbesar dari internet yaitu memudahkan kita melihat atau mengontrol privasi keamanan negara-negara lainnya karena internet berbasis open source world. Sekarang kita mengetahui tentang
tentang artificial intelligence AI atau AI yang berbasis robot. AI ini seperti manusia yang berbasis melakukan sesuatu di internet dengan membaca pergerakan manusia di dunia. Maka di dalam surat Al-Quran disebutkan surat Yunus ayat 10, Kuli nuzu makhofi samawati wal ard wa ma tuklinat ya fardunu afakomin la min nuna, yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebersamaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bergolongan yang tidak beriman. Dalam yang disebutkan oleh Al-Quran, janganlah untuk mempergunakan alat sesuatu yang berlebihan. Dengan ini kita dapat disimpulkan bahwa semua itu ada batasannya dan ada sistemnya. Ambil positifnya dan negatifnya dari internet. Sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya orator yang keempat, Abiu dapat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walau wal matulahu biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat saya Al Jaitun beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat ketua kelas, MC, orator dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliau Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Jadi kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Sejarah Konflik tahun 1999. Teman-temanku, konflik yang saya akan bahas ini adalah konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1999. Terjadi konflik tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan tidak saling menghormati satu sama lain. Menurut Kompasiana, terjadi konflik tersebut dikarenakan pemuda Islam Bugis meminta uang kepada pemuda Kristen Mandardika Ambon untuk memperbaiki jalan yang rusak di daerah tersebut. Tapi pemuda Kristen tersebut tidak mau memberi uang dan dia mengejek-ngejek pemuda Islam tersebut, sehingga terjadi pertikaian antara kedua pemuda tersebut yang ingin saling membunuh. Dan perbuatan seperti itu tidak baik dan tidak toleransi padahal dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakariya wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila ila lita'aruf, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling mengenal. Jadi sudah jelaskan dalam surat tersebut bahwa Allah telah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan suku-suku agar kita saling mengenal. Jadi kita sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita harus hidup toleransi, saling menerima pendapat dari yang lain, berbeda agama, suku maupun ras. Dan Indonesia pun juga dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita harus menghargai supaya tidak ada terjadinya konflik atau perpecahan yang pada tahun tersebut. Ya, karena negara Indonesia adalah negara yang toleransi dan perdamaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahu yarana mayfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut kepada orator selanjutnya. Hafiz Sahru, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal matulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para orator, dan yang saya sangat-sangat cintai kepada teman sekelas saya 11 IPS 7. Tepuk tangan. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang bertema kepemimpinan dan yang berjudul Pemimpin yang Baik. Teman-teman sekalian, terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul walil umri minkum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jadi kita harus taat kepada Allah, Rasul dan ulil umri atau pemimpin. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Dan menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus lebih produktif, bertanggung jawab, dan memiliki inisiatif yang tinggi dan peduli pada sekitarnya. Namun seorang pemimpin tak akan ragu untuk membantu sesama walau berat. Percayalah, jika kita bisa menempat diri dengan hal yang saya sebutkan tadi, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut kepada orator selanjutnya, yaitu Baik Albina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-matulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, kesehatan, Islam dan iman beserta umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Syekh Az-Zaitun, yang terhormat Wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim, para MC dan orator, serta teman-temanku yang berbahagia.
berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan judul pentingnya menjaga kesehatan. Teman-teman, pasti kita pernah mendengar kata yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ada pula slogan yang mengatakan kesehatan sangat mahal. Secara tidak langsung, slogan ini juga menyadarkan kita betapa mahalnya untuk menjadi sehat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah wajahmu dan basuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Allah juga mensyaratkan bertayamum untuk memberi kemudahan bagi hamba-hambanya yang berada dalam kondisi sakit, berada dalam kondisi cuaca yang dingin. Menurut likmi.id.com, kesehatan tubuh merupakan salah satu hal penting untuk kita jaga karena tubuh adalah modal utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Aktivitas tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tubuh kita dalam kondisi yang sakit, dan kita tidak bisa menikmati hal-hal apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kondisi yang sakit. Sekian pidato dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut kepada orator yang terakhir, yang paling ganteng, Muhammad Al-Muhni, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalalu wal musalla ali Muhammad wa aluhu wal mat'ulahu al biladu wa rijalu. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang terhormat Wali Kelas IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua kelas beserta jajaran dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Kunci Kesuksesan. Pendidik kepada peserta didik lebih dari itu. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Ada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang menjelaskan tentang pendidikan, yang berbunyi amman huwa qanitun ana walaili sajidau waqo bimayyah zarul akhirati wayar jurah mata rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab, yang artinya, apakah kamu orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Menurut referensi Wikipedia, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari siapkan diri kita untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang kita inginkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, azza wallahu yarna wa hafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Kami hanyalah santri biasa yang ingin menjadi terbaik. Jadi tolong kirim masukan dan saran di kolom komentar dengan cara menulis di kolom komentar. Azza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka.